kami membiayai pelajar-pelajar dengan pinjaman Qadrul Hasan. Tetapi jika pelajar itu cemerlang akan ditukarkan kepada beasiswa. Jadi setelah beberapa tahun kami tubuhkan, jadikan yayasan Angkasa. Itu tujuan untuk pendidikan. Tapi kami juga buat inisiatif untuk wakaf. Tapi kita tubuhkan dana infak lil wakaf. Kita mendapat infak tetapi tujuan utama untuk wakaf. Dan sejak 3 tahun yang lepas kita dah asingkan dana infak lil wakaf ini kepada satu entiti dari segi legalnya yang berasingan, iaitu Yayasan Infak Angkasa. Jadi Yayasan Infak Angkasa ini ada lembaga pengamanan sendiri. Dan sumber utama infak ini satu sumbangan daripada Angkasa. Angkasa sendiri membiayai infak Yayasan Infak ini sebanyak 1.5 juta ringgit setahun. Dan juga kita mengalu-alukan karyawan-karyawan yang dipotong gaji itu untuk memberi infak mengikut potongan gaji. Ada yang RM5, ada yang RM10, ada RM100. So itu antara yang utama di sana. Jadi antara aktiviti kita sampai hasil manfaat infak itu kita gunakan untuk aktiviti-aktiviti pembangunan masyarakat seperti dalam 5 makasih syarah kesihatan, kehidupan, agama. Dan yang sebagian besarnya kita membuat wakaf bangunan. Walaupun kita tidak sebesar manfaat, tapi mungkin kita juga boleh belajar daripada wakaf Indonesia. Mungkin kalau perlu Ustaz, kita aturkan lawatan ke Riau dan Sumatera Barat setelah mungkin ada sedikit bentangan daripada pihak wakaf Indonesia. Jadi sekarang ni Yayasan Infak ada di pejabatnya di bangunan juga di atas. Dan ini adalah pejabat Angkasa Negeri Selangor. Kita ada 13 negeri di Malaysia ini. Jadi setiap negeri ada pejabat angkasa. Jadi kita satu keluarga. Angkasa dengan Yayasan Infak ini satu keluarga. Cuma kita bergerak secara prosedural dari segi undang-undang. Cuma masalah di Malaysia ini kita tidak boleh tubuhkan yayasan wakaf sebab dia ada takluk kepada undang-undang agama. Dia akan kena daftar dengan Majlis Agama Islam. Seperti bangunan zakat dan bangunan wakaf yang kita beli kalau di negeri Selangor, kita kena ikut peraturan Majlis Agama Islam. Dan kita beli wakaf itu kena serahkan jadi harta Majlis Agama Islam dan diberi balik kepada kita untuk mengurus. So sebab itulah kita namakan Yayasan Infak. Jadi apabila cukup infak kita untuk diwakafkan, dan kita akan cari negeri-negeri yang Majlis Agama Islam agak friendly, supaya kita banyak negeri-negeri. So kita wakafkan atas nama Majlis Agama Islam negeri.
kemudian dia memberi balik kuasa pada kita untuk menguruskan bangunan. Tapi macam di Indonesia, semua harta wakaf itu kalau badan wakaf milik badan wakaf kan. Kami tak. Kami milik Majlis Agama Islam di negeri, di provinsi masing-masing di mana harta itu wakaf. Jadi kalau kami mahu mengurus, so dia akan mengurus. Jadi hasil daripada wakaf itu sebahagian daripada kami, sebahagian gitu. Jadi itu agak kalau kita buat yayasan wakaf angkasa, kita buat ada di negeri Selangor. Jadi semua apa yang kita buat akan milik Majlis Agama Islam Selangor. Jadi dengan ada yayasan infak, kita boleh pilih provinsi mana yang kita mahu wakafkan. Itu yang kita cakap. Saya rasa boleh faham ke kan? Jadi untuk yang selanjutnya saya silakan kepada ada bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Dr. Azlan selaku lembaga Yayasan Infak Angkasa. Bapak Ibu, teman-teman semua. Itu sekejap, itu baju korporat kita Pak. Baju ini baju korporat angkasa. Itu yang saya Infak. Ada biru. Sebab hari ini kami ada program di angkasa. Kenalin dulu saya Sofian. Apa yang saya mau bahasa Indonesia? Saya dulu kuliah di Indonesia. Saya di 4 tahun, terus di Jakarta 5 tahun. Iya. 9 tahun. Apa ya? Alhamdulillah. Masih baik kan baik. Hampir-hampir ya. Tapi bisa lagi. Oke Pak, terima kasih sebelumnya datang ke Malaysia. Kedua kali ya semuanya? Iya. Kedua kali ya. Jadi seperti Bapak Dr. Azlan maklum tadi, kita kenapa namanya Yayasan Infak Angkasa, karena wakaf itu hanya untuk government, untuk pemerintahannya. Jadi sudah Bapak bilang itu karyawan pemerintahan itu dipotong gaji sama kita Yayasan Infak. Jadi kita Yayasan Infak ini masih baru ya, sekitar 2021. Sebelumnya kita di bawah syariah, di Angkasa itu ada bagian-bagian departemennya, departemen manusianya, departemen organisasi, sekretariatnya semua ada. Cuma kita di bawah sebelumnya di bawah departemen syariah. Di bawah syariah itu kita ada zakat, kita ada wakaf, kita ada syariah compliant, kita juga ada koperasi karya masjid. Yang mana mesin-mesin itu disebut koperasi gitu. Dan akhirnya 2021 dipisah. Jadi Yayasan Infak Angkasa. Pertamanya kita mau letak yayasan wakaf angkasa, nanti nggak dibenarin karena kita bukan agensi pemerintah. Kita swasta gitu ya, private. Jadi tutupannya, cuma angkasa ini kayak bapaknya gitu lah, ketuanya, apa pengasasnya. Yayasan. Yayasan di bawah angkasa gitu ya. Jadi sejak beli. Bapak kenal ini yang tengah itu pengurusi kita. Kita tengok bekas mufti Johor. Dia pengurusi wakaf kita. Pengurusi lembaga pembukaan. Paling ganteng tuh yang kiri itu. Terus ini surat yang kita dapat terusan dari Jakarta pada mungkin itu di bawah kayak kalau di sini di bawah presiden. Bawah surat presiden itu ada apa namanya? Iya. Oke. Terus Izinnya mana? Kayak semacam izin. Dari jurusan, dari jabatan presiden. Ya, kayak izinnya lah gitu ya. Izin lembaga. Itu sebenarnya ini seperti Bapak Dr. Azlan bilang tadi, kita setiap apa yang kita beli itu kita menyerahin kepada jangan ya di kementerian gitu. Itu di negeri
Yang inisiatif di provinsi itu ada contohnya misalnya di Jakarta, di Bandung, di Jogja itu kan ada Kandil wilayah. namanya. Nah, jadi kita ngasih di mana kita beli itu kita ngasih di situ. Contoh kita beli di Johor, kita ngasih sama Balik ke sana. Cuman kita minta mereka nanti kita sebagai nazir khas gitu untuk mengurus badan wakaf yang diurus oleh Majelis Mesir. Ya, jadi pulangan itu dapat lagi ke yayasan kita. Balik lagi gitu. Maksudnya wakaf itu masih balik lagi. Cuma dibagi-bagi lah 5% gitu. Misalnya kerjasama gitu aja, karena itu kita ngasihnya contoh 80%. Pada hasil sewa itu, kan bila kita beli gedung itu kan ada yang nyewa. Ya hasil itu balik lagi ke kita. Nah, 20% masuk ke Majelis Agamanya, 80% masuk lagi ke yayasan kita. Karena kita yang ngelola. Ya, jadi itu kan bisa biaya gitu. Ya, operasional, pengurusan gitu ya, itu manajemen. Ini misi kita sebenarnya dari 2010 lagi udah mulai hampir 14 tahun. Cuma di yayasan baru 4 tahun. Cuma dana itu cuma dipindah aja. Dana itu udah ada, cuma dipindah ke yayasan. Jadi kita bukan baru lagi udah lama. Betul. Oke, ini boardnya, gitu ya, boardnya. Jadi fungsinya ada tadinya mantan mufti Johor. Di Indonesia ini setiap profesi itu ada muftinya. Mufti Selangor, mufti Perak, mufti Johor. Jadi ini mantannya. Jadi pas dia sudah selesai menjadi mufti, dia jadi cemen kita sekarang di yayasan itu. Dan ini orang-orangnya bertatan yang bawah itu. Jadi kita ada 9 orang di bagian boardnya. Nah, ini pengurusan manajemen ya kita nih. Jadi di bawah yayasan ada ini. Nah ya betul. Ini yayasan. Ya ini yayasan. Nanti ini baru pengurus. Kita pengurusan manajemen. Ya, jadi apa-apa keputusan itu ke boardnya. Jadi kita pelaksana. Ya. Bisa nyambung ini, bisa ngerti ya? Iya. Tapi Indonesia ini nggak ngerti nggak? Ngerti. Ngerti ya? Itu lebih asli. Oke, jadi kita nggak alami cuma berapa orang aja, 4, 5, 6, 7, 8 orang. Ya, 8 orang. Jadi kita ngurus bukan di Selangor aja, satu Malaysia gitu. Masuk Sabah. Kayak Bapak kan di Riau aja gitu ya, nggak tahu ya. Sumatera Barat. Sumatera aja kan? Sumatera Barat, iya. Barat aja kan? Nah, cuma itu aja kan? Iya. Nggak bisa ke kayak Indonesia ini seluruhnya. Johor, Pinang, Sabah, Sarawak, luar negara juga. Bapak tingkat nasionalnya ya? Ya, gitu lah. Tapi cuma di bawah organisasi angkasa. Macam Yayasan Wakaf Malaysia, jadi seluruh Malaysia juga. Cuma di bawahnya itu, yang tadi itu Majelis Agama itu. Betul. Departemen Agama di seluruh Malaysia. Kalau kayak kita, cuma koperasinya gitu. Koperasinya pada koperasi. Kayak Kopin itu. Ini nggak perlu sudah tahu ya. Oke, ini coalition kita lah, alhamdulillah mulai dari tahun 2010. Cuma kita dananya cuma dapat 5.000 sekitar 5 kali 3 adalah sekitar 13 juta aja, 15 juta gitu. Maksudnya alhamdulillah tahun kemarin udah 1,8 gitu ya. Jadi peningkatan wakaf itu naik. Sumbernya dari tadi. Sumbernya itu dari yang tadi, pertama dari angkasa sendiri. Dia nyumbang 1,5 juta per tahun. Per tahun. Jadi dari kita juga 1,8 kan itu. Iya. Dananya dari mana 1,8? Dari kaki tangan karyawan. Dari karyawan itu wajib tuh. Jadi karyawan. PGI itu kalau bisa tuh karyawannya wajib dipotong semua. Per bulan. Itu ada perjanjian juga. Nah, jadi pas kita masuk terserah mereka mau 5.000 sebulan. Tapi bebas ya, bebas berapa aja, cuma diwajibkan itu, bukan disunatin. Pokoknya ada. Diwajibkan. Pokoknya ada ya. Jumlahnya nggak ditentukan. Nggak ditentukan. Jadi kita sekitar 1 bulan itu hampir 30 juta juga. Kalau di Indonesia itu kan ada istilahnya wakaf uang dan wakaf melalui uang. Ini wakaf. Nah, ini wakaf tunai. Wakaf tunai uang. Betul. Jadi uang itu dikonvert ke wakaf. Gitu. Karena di fatwa di Indonesia itu dibolehkan kita untuk wakaf tunai, wakaf uang gitu. Boleh. Ya. Jadi itu dari pertamanya, kedua dari board. Lemaganya, dari boardnya yang rapat gitu kan, potong juga berapa persen gitu.
nyumbang. Terus yang ketiga, dana kita daripada karyawan-karyawan pemerintah Oh di Selangor nih, seluruh Malaysia. seluruh Malaysia. Nah, jadi tugas kami itu ke kantor-kantor, ke Ambil rumah ini. sakit, ke kantor polisi, Itu dimana di- kita ceramah. Dihimbau dulu, belum Iya. diwajibkan. Sekarang udah Kita diwajibkan. cerita dulu masalah wakaf. Sosialisasi dulu lah. Nah, akhirnya mereka nyumbang. Iya. Tapi kita nggak maksa, mau nyumbang berapa terserah. Kayak Mau zakat, 10.000. kayak zakat juga ya. Jadi kita ada formulirnya, ada orang. Coba contoh. Kita ada formulirnya, jadi mereka ngisi gitu. Karena kita akan salah, alhamdulillah, kita menguruskan dana daripada karyawan pemerintah yang mau buat pinjam dari bank itu, Oh. kita yang ngurus. Oh. Berarti selain lembaga ini ada juga lembaga lain yang masuk ke pemerintah. Ya, Ada juga kita dari pemerintah, dari swasta juga ada, dari Oh. private juga ada. banyak juga ya. Ya, jadi dia membantu juga ada pengurusan peminjaman di bank, bantu Ya, juga. jadi sistem itu kita ada. Jadi sistemnya Dari lengkap ya. Kampang. Jadi sistem itu memang sekarang mulai tahun 1971 lagi. Angkasa ini memang ngurus untuk karyawan pemerintah yang mau pinjam bank ke akuntansi negara. Jadi kita ada sistemnya. Jadi pas sistem yang kita ada, jadi wakafnya gampang gitu. Kita urus. Ya. Sistemnya kita ada. Gitu. Artinya lembaga lain ada juga masuk. Ada juga Oh iya, berarti sama-sama sama-sama. bersosialisasi di. Nah, cuma kita spesial gitu. Oh iya. Sistem itu kita aja ada. Ada spesifik juga ya. Nah, biasa wakaf Malaysia juga nggak ada kita. Iya, Oh, iya Nggak betul. ada. betul. Mau pergi Karena dia wakaf ya? dia bantu karyawan meminjam ke bank. Nah, itu Oh. Dia bantu karyawan untuk meminjam. Iya. Ya, jadi punya Fasilitasinya sistem. ke orang, dari potong gajinya itu, Potong gaji. gajinya itu, dan gajinya gajian dibantu administrasinya juga Nah, ya. dari bank sama pemerintah kita yang ngurus. Nah, Oh, tadi ya. tengah-tengahnya itu ya. Nah, tengah-tengahnya. Nanti ada WhatsApp di situ. Iya, jadi kita wakaf itu. Tapi kita harus bikin sosialisasi Janjian. dulu. Kita bicara kayak Puan Suada, sama saya itu sering. Kita ke kantor polisi, kita ke rumah sakit. Sosialisasi ya. Kita ngomong ngumpulin semua. Kasih pemahaman dulu. Ya, aman dulu, akhirnya kasih nangis-nangis dulu. Ya, harus itu, kalau Puan Suada pintar dia. Wah, dia kalau ngomong itu pada nangis semua. Ya. Jadi mau mati semua rasanya. Dia pas mau mati semua takut. Mulainya diisi. Keluar semua ya kan. Ya, Lemas keluar. teknik ini tuh harus tahu. Jadi kalau ada tahu gimana teknik mau kasih karyawan pemerintah itu. Di mana kelemahan jantungnya udah tahu lah. Iya, Marketingnya. Itu harus tahu Pak ya. Paham. Oke, yang keempat dari yang tadi lembaga tadi, uang juga dari mana koperasi. Jadi koperasi itu kan kita banyak, ada sekitar 11.000 lebih. Jadi kita ke rapat umumnya itu kita pergi. Sebelum rapat umumnya itu kita bicara dulu tentang wakaf. Kesadaran pada mereka. Akhirnya mereka nyumbang juga. Jadi banyak sub-subnya itu. Sampai jalan kasih pemahaman juga. Iya, itu paling penting. Jadi apa? Cuma sekarang kita dalam proses untuk dapatkan kelulusan daripada kerajaan. Siapa yang menyumbang dapat dikecualikan cukai. Juga pemerintah. Nggak kena pajak. Pajak. Ya. Nah, dikecualikan pajak, jadi tidak Lagi ngurus kan. Jadi ada keringanan juga. Iya. Jadi harta mereka berkurang. Iya, betul. Oh itu sudah keluar di sini. Kita lagi ngurus. Yayasan angkasa sudah dapat. Jadi kalau koperasi menyumbang kepada kita, sudah bisa menolakkan pajak. Saya sambil jalan aja diskusi begini. Ustaz. Ini kan terkumpul nanti sumber-sumber pembiayaan Iya. dari berbagai macam sumber kan, masuk dari infak, porsi jadi wakaf. Iya. Karena kan mau dikelola, diproduktifkan kemana itu uangnya? Ini uang masuk. Uang masuk itu Ada. diproduktif, artinya. Oke. Oh ada. Oke, siap. Oke, jadi kita lagi itu kita lagi uang dana wakaf itu ada 4 sektor gitu. Sektor ekonominya, infrastruktur bangunan, pendidikan, education, sama kesehatan. Dari programnya ya. Apa namanya? Jadi kita mau aginya kemana ya? Ini agak-agak kan. Kita ada pendidikan, kesehatan, kasih syariah tadi, pembangunan dan juga ekonomi. Diperuntukkannya. Nah, ya. Kita ada 2 jenis dana yang masuk. Ya.
satu dana pokok, satu dana manfaat. Pokoknya dari mana? Pokoknya itu dari hasil mengadu tadi. Uang wakaf tunai, Uang wakaf tunai. Di, di Indonesia wakaf uang ya. Ya, wakaf uang itu Dia permanen, nggak bisa. Dia permanen kan? Nggak bisa hilang. Bisa bermakan, bisa kasih donor itu nggak bisa. Bisa itu. Jadi apa nih? Itu untuk yang kekal aja. Iya, Untuk- Iya. Tapi hasil sewa tadi kan kita beli gedung, ada sewanya kan masukkan tiap bulan, tiap tahun itu Beli. jadi manfaat. Manfaat itu bisa habis. Boleh. Boleh. Kajian apa gitu. Jadi kita harus beda dua manfaat. Ini ekonomi. Oke. Pertama kita beli gedung di Joko 1,5 juta. Dan uang tunai tadi. Ini wakaf uang. Wakaf tunai tadi. Iya. Iya. Jadi kita mau kasih pahalanya sampai kiamat itu kan harus kekal. Betul. Kan ada dua perusahaan yang menyewa. Jadi dana itu masuk lagi tuh 9.600 ringgit sebulan. Nah, itu jadi manfaatnya. Sewanya. Hasil sewanya. Oke. Yang kedua kita beli Pizza Jaya 4,6 juta. Ini sekitar 12.000 sebulan. 12.000 kali 3 sekitar 12 kali 3 36 juta sebulan. Ini dari Propina 1,1, di Farang 1,5, dan kita baru beli di Sabah 2,7 juta. Ini, ya. Yang lagi kita ngurus mau beli gedung di Johor Negeri Sembilan sama Sarawak mungkin akan ada. Pendidikannya kita ada juga rumah anak yatim, rumah senap itu di bawah kita, dikelolai bawah desa Impak. Jadi ini ada 20 orang pelajar, jadi tidak ada makan. Ini tadi dana kita. Daripada wakil kita Yayasan Impak. Ya, kita lagi anak yatim. Ini punya dasar punya kita sendiri. Kita jaga. Satu unit juga pengolahannya. Ya, di bawah kita juga ada anak yatim kita jaga juga. Jadi selain daripada kita ngasih ke orang lain, kita juga ngasih kepada punya kita sendiri. Nah, jadi kita BKI, BWI ada dana jadi buat rumah anak yatim gitu. Ya gitu. Jadi nggak ada per orang, nanti kita punya sendiri juga ada lebih bagus. Gitu. Jadi kita punya sendiri. Kita beli rumah 1,1 daripada hasil wakaf tadi kan. Jadi kita beli mobil satu dan juga ada karyawannya lah, ada sekitar karyawannya ada 4 orang. Yang wakilnya yang ngurus gitu. Oke, ini proyek-proyek yang kita ngasih dana lah. Ada kita ngasih untuk gedung bikin, gedung di universitas juga ada, Tafis juga kita bantu. Ini kita juga banyak ke sekolah-sekolah, ke cari ke sekolah-sekolah. Di sekolah kan ada koperasi kan? Iya. Itu kita bantu masuk. Tapi kita masuk dana itu melalui koperasi, tapi untuk sekolah sama aja gitu. Nah, jadi kita bikin apa namanya untuk orang anak-anak yang oke juga anak-anak yang bermasalah. Ini setiap tahun pas dana itu yang menyumbang dana itu kita nanya mereka. Kita jemput mereka datang. Orang yang paling banyak menyumbang itu kita kasih reward gitu. Apresiasi ya. Bagi mereka Dia loyal. iya loyal. Pas bilang di dunia aja berapa di akhir. Nah, gitu. Betul. Jadi kita appreciate kepada orang yang menyumbang. Berupa apa rewardnya? Iya, Berupa. kadang-kadang kita ngasih hamper gitu. Oh, kayak hampers ya. Kadang-kadang 2 lembar yang kecil, 5 gram. Menghargai. Pokoknya ada. Sekali Iya. sekali sebulan, Jadi sekali. pas misalnya Sekali bulan ini setahun. 100.000 sebulan, mungkin tahun depan Nah, itu dia. 100.000 Iya. sebulan. Jadi menambah gitu. Betul. Kayak Pak Eri ini 1 juta sebulan. Oke, ini proyek-proyek yang kita sering, pas kita sebelum cari dana, ini cara-cara kita cari dana. Kita ceramah, pergi ke sekolah, biasanya ada pendidikan yang sering kami ceramah. Jadi di sini hasil yang kita ambil duitnya. Hasil nangis-nangis gitu, kan? Nah, nanti pembeliannya udah langsung didelok, dia nyumbang itu sampai di pensiun. Misalnya dia 20 tahun lagi pensiun, 20 tahun potong terus. Itu yang kita mau. Jangan one off. Jadi kalau kita ambil kan bulanan. Jadi continue ya. Ya, continue. Jadi pahalanya yang ibu juga bapak juga
terus continue. Iya betul. Tiap bulan. Sebagaimana mereka potong wakaf itu. Kita dapat pahalanya juga. Iya. Ini belum ada cara ini ya? Iya. Bikin ya, insya Allah. Pergi ke sekolah-sekolah, ke SMA, ke SMP, ke SD, pergi ke karyawan, ke perusahaan-perusahaan. Pergi bicara bahasa wakaf, insya Allah. Bangunannya ada dalam itu kalau. Oh iya. Ada. Nah, itu formulirnya. Jadi kalau kita lagi bicara masalah wakaf, jadi gurunya, oh itu ada. Nah, jadi itu formulirnya gampang, cuma satu lembar aja cukup. Jadi tangan, sama sedikit kajiannya itu sudah selesai. Ya, ini kita ke sekolah-sekolah ya, kita ke sekolah. Kalau ke sekolah-sekolah berarti guru-gurunya. Guru-gurunya. Oh bukan Guru-guru siswa di ya? sekolah. Ya. Siswa juga. Siswanya ada cuma one off gitu. Oh. Mungkin kasih Rp1.000 ini itu selesai. Tapi guru-gurunya dan bisa bulanan sampai pensiun. Masya Allah. Nah, ya. Kalau kata 30 orang lagi dia ngajar, 30 orang lagi dapat uang. Satu orang kalau 100 orang, 1.000 orang, 2.000 orang. Itu rata-rata per bulannya berapa? Kalau guru ini paling tinggi sekarang. Kalau kita bicara sebulan sekitar 10 atau 30.000. Satu orang berapa? 30.000 paling tinggi. 30.000. Oh. Cara ngumpulin itu kan ada di sekolah-sekolah masing-masing ada petugas juga. Dijemput. Oh, Dijemput ke sekolah-sekolah Ya, lagi. kita yang bendara itu. ya nanti kepala sekolahnya itu keluarin surat undang kita ke sana. Oh gitu. Jadi kita bayar juga minum makannya gitu. 10.000 satu kepala. Mungkin sekitar 30.000 sekitar 30.000 rupiah kita biayai mereka makan dan minum. Misalnya kita transaksi dulu, ya pas transaksi itu. Oh, kita yang membiayai rapatnya. Harus Mancing dulu. itu harus pinter gitu gimana sih? Akhirnya Bapak Ibu juga tahu kok kan. Mancing Ya, pancing bikin lagi kasih souvenir, kalau kasih hasilnya 10.000 rupiah, kasih pulpen. Berarti setiap bulan dijemput ke sana. Enggak juga sekali saja. sekali cukup. Sekali aja. Pergi tempat lain juga. Nanti kalau rutinnya dia store-nya lewat banknya lagi. Pas dia motong nyetor itu udah sampai pensiun, nggak perlu nyetor lagi, kita nggak pikirin lagi kita. Biar aja jalannya. Dia jalan terus. Cuma nanti kalau BBI sama pemerintah itu gimana sistemnya itu saya nggak ngerti. Kalau kita ada sistemnya, jadi kita bisa nyambung ke akuntansi negara. Oh. Potongan kan. Nah, dan gajinya itu ada Ada aplikasinya lah. Iya, Aplikasi. Ini dari sisi kesehatan ya, kita bantu juga pusat analisis ya, kita bantu biayai orang-orang yang sakit, walking cash lah, ya. Bisa juga ada kan, analisis banyak ya. Oke, ini juga kita bantu operasi di Malaysia ini, di masjidnya ada koperasi, di sana ada. Masjid. Sebagian ada. Oke, kalau ada di masjid, kita koperasi yang ada di masjid kita bantu. Kita bantu dari segi apa? Kita bikin bola udang. Oh, kayak produktif. Gantung kepada request mereka apa, gitu. Mereka mau apa? Mau niaga, mau dagang, ya kita kasih. Kebutuhannya apa? Contohnya apa? Misalnya tentang ini kita kasih proyek sawit, gitu kan? Kita kasih kontainer, homestay, gitu. Kalau di ada setengah masjid, dia ada homestay. Iya Kalau orang ada. datang misalnya, nah, di situ kita kasih dananya. Oke. Ini juga, ini kita ke sekolah-sekolah. Itu saya tuh kita bukan hanya beli gedung, kita juga nyari dana. Jadi kerja kita itu daripada awal sampai terakhir itu banyak, bukan satu. Pertama kita cari duit dulu, ini berapa? Dapat duit, ngumpulin, kita bikin kemana uang itu mau diambil. Ya, ke rumah sakit, mau apa gitu. Waktu itu kita maintain, kita harus jaga, wakafnya harus jaga. Kalau rusak apa aja kita betulin lagi, karena wakaf ini mau kasih pahalanya nyambung. Jadi kita nggak bisa tinggalin gitu. Jadi harus ngurus sampai kita mati. Setelah gimana kita menjawab yang mana dan nggak ada wakaf, lagi itu kita harus jaga. Yang wakaf tunai tadi ada beli gedung juga. Ya, tadi yang saya tunjuk itu di Johor, di Putrajaya. Itu dengan uang wakaf tunai itu ya. Iya. Biar abadi dia. Ya Pak. Jadi kita masih jaga juga, rusak apa gitu, kita yang pergi ke sana betulin lagi. Jadi ada cadangan operasional juga perbaikan gedung. Iya mereka juga. Jadi harus ada karyawan yang awal, kami berkurang aja, alhamdulillah masih mampu. Siap-siap semua nih. Alhamdulillah bisa semua, bisa ceramah, bisa semua. Jadi nazirnya sekalian ya. Ya. Oke, ini kita
maju lah. Sama juga masuk hutan. Kita juga bantu di Kamboja juga, kita udah punya cuma tadi Bapak bilang semua kita ke Indonesia. Indonesia belum pergi lagi. Kamboja udah. Jadi kemarin waktu kita masih dari kemarin, sama itu kita kasih itu kontainer, kita kasih untuk mereka dagang itu. Sekolah. Ada hampir 100.000 ringgit. 3 koperasi. Regulasi mereka mungkin beli gedung. Ini koperasi masjid. Ini rasa-rasa ikut dalam Ini di Filipina. Filipina itu. Ya, kita cari komuniti Islam, kita bagi buka kedai masjid. Oh, Mungkin di Indonesia pun boleh. Gabung dan apa? Saya buat masjid di masjidnya ada, Betul-betul. kita pergi Kerjasama ya. sama BWI juga. Mungkin Yayasan Infak bersama BWI Boleh. kita ada kerjasama sedikit. Siap. Oke. Nah, ini cara kita kalau cara itu waktu banyak ada tunai, itu online transfer juga, terus Jompe itu yang sama peminat kan pembelian tadi itu ya. Iya. Cuma itu harus ada akad di sini, Pak. Karena salah satu rukun wakaf kan. Akad. Siwa. Jadi itu tinggal tanda tangannya udah selesai. Jadi kita hantar ke bagian ini. Ini QR code, kalau kita kan mau bayar makan juga, kita juga tanya juga, wakaf harus dalam pergi harus tinggi juga. Nah, ini yang sini kan kita bayar net, wakaf juga harus net juga. Kita harus ikut. Itu sistemnya itu bekerjasama dengan bank juga. Oke, kita sama pemerintah. Sama pemerintah. Jadi bangun sistem aplikasinya itu. Saya ini dalam tahun 1990 kita udah mulai sistem itu sampai sekarang. Jadi mudah kita gitu. Jadi kalau misalnya saya mau potong gaji ataupun satu karyawan memotong gaji, isi formulir, di Angkasa ini ada satu departemen untuk yang mengurus potong gaji itu. Jadi dari formulir itu ngasih ke ekonomi negara, hampir 2 bulan itu langsung potong. terkoneksi. Ya, sistem sama. Perbankan dewa. Jadi Ada apa mau tanya? di untuk pengembangan ekonomi produktifnya kayak tadi ya, dalam bentuk investasi besar, dalam bentuk pengembangan usaha, ada juga dalam bentuk pengembangan usaha. Ada, tetapi Sektor real. tidak yang besar-besar. Semua ada kan, tapi kita lebih fokus kepada koperasi. Sebab kita ini memang bergerak di atas koperasi. Ada koperasi yang memerlukan katakan membeli misi dari ISIS untuk kembangkan perniagaannya, so kita sumbangkan. Dari hasil manfaat itu nanti bagaimana pembagian hasilnya? Untuk nazir berapa? Bergantung Departemen Agamanya sama kita diskusi. Oh, undang-undangnya. Ada. Biasanya yang majelis. Biasanya berapa? Ada yang 70-30, ada yang 80-20. Katakan Diskusinya ya. Katakan bangunan kita wakafkan kepada Majlis Agama Selangor, akan bangunan ini. Kemudian dia beri balik kepada kita sebagai nazir. So mungkin sewa 1,000 sebulan, dia dapat 200, kami 800. Itu dinamakan hasil penambahan. Tetapi harta wakaf itu didaftar dalam nama majlis, bukan kita. Macam di Indonesia, harta wakaf itu didaftarkan Dewan Perwakilan. Itu tidak. Sebab itu kita perlu berhati-hati untuk wakafkan kita yang majlis agama yang friendly dengan kita.
Hakikatnya berarti ketika di harta benda tidak bergerak itu kembali ke Majelis 10. Ya. Seperti baru kembali lagi ke Mesti Majelis milik dia dulu. negara dulu berarti. Negara dulu, kemudian diserah pada kita. Kita Indonesia. Ada yang milik negara terus dia mau, dia tak bagi dia. Oh, boleh. Ada macam tu. Sebab itu ada majlis, sebab itu ada negeri-negeri yang kita tidak wakafkan. Berarti lobby dulu kan? Boleh. Lobby dulu. Oh, kan? jumpa. Jumpa dulu, bincang, okey. Kalau tidak dia kata okey letak nama